peserta latar calon pegawai negeri sipil golongan 3 Angkatan 7 Kabupaten Pasangkayu. Standar pelayanan minimal persalinan normal. Melahirkan di fasilitas kesehatan merupakan anjuran dari pemerintah untuk menekan angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah segala sarana dan prasarana, alat atau tempat yang dapat menunjang kesehatan atau dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Tempat persalinan yang paling ideal untuk bersalin adalah fasilitas kesehatan dengan perlengkapan dan tenaga yang siap menolong sewaktu-waktu terjadi komplikasi persalinan. Minimal di fasilitas kesehatan seperti puskesmas yang mampu memberikan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi dasar. Pemilihan tempat bersalin di luar dari fasilitas kesehatan dan penolong persalinan yang tidak tepat akan berdampak secara langsung pada kesehatan ibu, yakni meningkatnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Landasan hukum, standar pelayanan minimal, persalinan normal. Tertuang dalam Permenkes nomor 4 tahun 2019 bahwa dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Persalinan ditolong oleh 2 tenaga penolong yang terdiri dari 1 orang dokter dan 1 orang bidan atau 2 orang bidan atau 1 orang bidan dan 1 orang perawat. Tertuang dalam Permenkes nomor 97 tahun 2014 pasal 14 ayat 1 bahwa persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Tertuang dalam Permenkes nomor 39 tahun 2016 tentang 12 indikator keluarga sehat yang mana pada indikator nomor 2 yaitu ibu melakukan proses persalinan di fasilitas kesehatan. Landasan hukum selanjutnya tentang standar pelayanan minimal tertuang dalam Permenkes nomor 47 tahun 2016 yaitu setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Permenkes nomor 47 tahun 2016 penyedia fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020 sampai 2024. Angka kematian ibu di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara, serta masih jauh dari target global SDG untuk menurunkan AKI menjadi 183 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024 dan kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Kondisi ini mengisyaratkan perlunya upaya yang lebih strategis dan komprehensif untuk mencapai target angka kematian ibu yang turun menjadi 183 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024. Diperlukan paling tidak penurunan kematian ibu sebesar 5,5% per tahunnya. Fenomena 3 terlambat yang mempengaruhi tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Yang pertama, terlambat pengambilan keputusan untuk dirujuk ke Fasiankes yang tepat. Yang kedua, terlambat sampai ke tempat tujuan. Yang ketiga, terlambat ditangani dengan tepat. Maka,
periksakan kehamilan Anda. Tujuannya: 1. Menjaga kesehatan ibu hamil dan bayi yang dikandung sampai proses persalinan. 2. Mendeteksi sedini mungkin kehamilan dengan resiko tinggi. Yang ketiga, mempersiapkan persalinan dalam kondisi optimal dan merencanakan persalinan yang aman untuk bayi dan ibu. Agenda untuk Sustainable Development Goal atau tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 adalah kesepakatan pembangunan yang baru yang mendorong terjadinya perubahan-perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk percepatan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Tujuan pembangunan berkelanjutan terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator dalam rangka melanjutkan upaya pencapaian Millennium Development Goal atau tujuan pembangunan milenium yang berakhir pada tahun 2015 yang lalu. Target tujuan pembangunan berkelanjutan yang terkait langsung dengan sektor kesehatan terdapat beberapa tujuan. Salah satunya berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, UHC, beban penyakit, dan ketersediaan tenaga kesehatan. Ayo rencanakan persalinan di fasilitas pelayanan yang terstandar, ibu selamat, bayi sehat. Silahkan membawa buku kesehatan ibu dan anak setiap mengunjungi fasilitas kesehatan. Terima kasih.